Saya ingin memanggil Ibu Janti Mala. Silakan maju. Oh, ada di depan saya ternyata. Kaget saya. Cantik dan muda ya. Kita lanjutkan. Kita akan panggil yang menjadikan kepala sekolah hebat. Tentunya ada pengawas hebat. Saya akan panggil Bapak Rudiman SPD MPD. Iya. Belajar, di sisi yang lain siswa bisa bermain, dan itu menjadi satu hal yang sangat menarik saya saat itu. Terus kemudian alhamdulillah dengan P4TK juga saya berkesempatan untuk mengikuti pelatihan short course di Jepang. Dengan siapa Pak Imam ke Jepangnya? Dengan Dieni. Ya ternyata teman-teman. Iya. Dan alhamdulillah di sana kami, karena beberapa duta sains yang tadi sudah di depan itu mendapatkan ilmu tentang modeling instruction. Salah satu pendekatan dalam inquiry yang itu sangat fleksibel untuk ditempelkan ke pendekatan-pendekatan yang lain. Dan itu menginspirasi saya untuk mengemix, ya, memadukan antara STEM dan modeling instruction. Dan alhamdulillah mengangkat tema tata surya yang itu merupakan salah satu materi yang abstrak, itu bisa menjadi STEM. Jadi alhamdulillah, terima kasih P4TK. Baik, akan saya ceritakan kronologisnya Bu ya. Saya adalah alumni P4TK IPA. Oh. Jadi di zamannya Ibu Kopi, Ibu Pak Jun Bani Bahar, kemudian kimia Bapak kimia. Iya, saya kimia. Oke. Saya kimia. Ya, Sehingga saya banyak prestasi karena memang juga pembinaan langsung dari P4TK IPA. Gitu. Masya Allah, ternyata ada kaitannya dengan kantor saya. Saya bangga sekali dengan kantor saya, Pak Eri. Waduh ini. Insya Allah akan bertambah meningkat dengan kita punya salam-salam IPA itu. Sekarang kita mendengar pendidikan 4.0. Saya ingin mengkaji apakah pendidikan 4.0 itu bisa dimunculkan di pembelajaran yang sudah kami kembangkan, yaitu pembelajaran Science, Technology, Engineering, and Math. Jadi kalau kita lihat revolusi industri 4.0 itu berkembang sangat pesat, eksponensial, sehingga mengaburkan batas antara dunia fisik, digital, dan biologis, mengubah segalanya, mempengaruhi bisnis, tata kelola, dan pendidikan. Sehingga sekarang dari tahun 2016 muncul istilah Education 4.0. Nah, di dalam Education 4.0 ini ternyata ada 9 kecenderungan. Saya ingin melihat apakah kecenderungan Education 4.0 itu ada di pembelajaran STEM. Mengapa saya melihat STEM? Karena STEM telah direkomendasikan untuk pembelajaran di era revolusi industri 4.0. Jadi apa itu pendidikan 4.0? Itu adalah suatu pendidikan yang merupakan respon terhadap kebutuhan revolusi industri 4.0, di mana manusia dan teknologi diselaraskan untuk memungkinkan kesempatan baru. Mengapa harus ada pendidikan 4.0? Karena kecepatan inovasi yang eksponensial tadi terus-menerus menuntut seseorang untuk terus belajar, sehingga masa depan pendidikan kita itu adalah dari sekolah ke pembelajaran seumur hidup. Kemudian terdapat 9 tren terkait dengan pendidikan 4.0. Ini adalah beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh anak-anak di era tahun 2020. Ini adalah yang dinamakan evolusi pendidikan. Kalau kita mulai dari pendidikan 1.0, di mana ini adalah pengalaman berabad-abad berupa hafalan. Kemudian ada pendidikan 2.0, di mana pembelajaran didukung dengan internet. Kemudian pendidikan 3.0, di mana di situ ada mengkonsumsi dan memproduksi pengetahuan. Dan terakhirnya adalah pendidikan 4.0, memberdayakan pendidikan untuk menghasilkan inovasi. Saya akan masuk ke sini. Rumusan masalahnya adalah apakah tren pendidikan 4.0
muncul dalam pembelajaran STEM pada materi sistem pencernaan serta materi pertumbuhan dan perkembangan mata pelajaran biologi SMA. Sebenarnya ini adalah materi yang sudah kami kembangkan 2 tahun yang lalu dan sudah kita implementasikan. Jadi tujuannya mengidentifikasi tren pendidikan 4.0 yang muncul dalam pembelajaran STEM. Ini adalah lokasi dan waktu penelitian. Tadi saya katakan ini adalah penelitian lanjutan sehingga tempatnya di kantor saya di PMPTK IPA Bandung. Waktu penelitiannya bulan Juni sampai bulan Oktober 2019. Ketika kampus kami mengatakan kita harus membuat satu penelitian, maka saya mulailah meneliti ini, Pak. Ini adalah perintah Bapak. Metode penelitiannya deskriptif karena kami sudah punya data. Ini adalah dokumen yang dikaji, unit pembelajaran yang saya buat berupa sistem pencernaan, kemudian unit pertumbuhan dan perkembangan yang dibuat oleh saudara moderator, kemudian hasil implementasi di kelas STEM di 5 SMA, kemudian catatan lapangan implementasi di kelas STEM. Data yang diambil adalah saya menganalisis dari hasil 3 hal tadi, dari dokumen 3 hal tadi, unit STEM, kemudian catatan lapangan dan hasil implementasi STEM, adakah tren pendidikan 4.0? Instrumennya observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Ini adalah data pendukungnya, adalah catatan lapangan. Dan ini hasilnya. Ternyata dari 9 tren pendidikan 4.0 di STEM itu hampir semua ada. Yang paling bagus ada di tren yang ke-4 dan ke-6. Apa itu tren ke-4 dan ke-6? Teman-teman bisa lihat. Tolong dimajukan. Habis dari sini, tolong majukan. Oke. Jadi kalau kita lihat Ibu dan Bapak, tren pertama itu bahwa di era Education 4.0, bahwa yang namanya pembelajaran itu dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dan di STEM itu ada peristiwa itu. Walaupun baru 30%, siswa mengerjakan suatu proyek dan ketika proyek itu dilakukan, ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar sekolah, di mana saja, kapan saja. Kemudian tren kedua, pembelajaran disesuaikan dengan untuk setiap siswa. Ini memang masih kecil. Ini adalah harapan Mas Menteri kita bahwa nanti pembelajaran akan disesuaikan dengan setiap siswa. Kita memang belum ada. Sekarang paling kita sesuaikan dalam bentuk anak memilih biologi. PKB Bapak Ibu gitu ya, bisa melalui di kegiatan di KKG dan NGMP ya, berbentuk kegiatan kolektif kolegial. Nah, bagaimana P4TK IPA bisa memberikan fasilitas bagi KKG dan NBMP yang selama ini telah diberikan fasilitas di Diklat STEM, di Diklat IBL. Setelah Diklat, apakah dibayarkan begitu saja atau kami ingin tahu mereka sedang ngapain sih? Ya, sebenarnya kita ingin berkenalan dengan PISA ya. Apa itu PISA? PISA itu sebenarnya berangkat dari kegelisahan negara-negara OECD ingin mempersiapkan kira-kira apa yang perlu dikuasai oleh para warga negaranya agar bisa dapat menjadi warga negara yang berkualitas aktif ya. Jadi selanjutnya, nah oleh karena itu sejak tahun 1997 untuk anak-anak usia kisaran 15 tahun antara 14,5 sampai 15,5 tahun itu diikutkan tes internasional yang kemudian diikuti bukan hanya oleh negara-negara PISA. Kenapa 15 tahun? Karena itu adalah usia akhir masa, menjelang akhir masa pendidikan wajib. SMP kan ya, minimal SMP. Kemudian, ya jadi PISA itu adalah tes 3 tahunan untuk literasi membaca, sains, matematika. Nah, untuk 2015 dan 2018 ditambah dengan literasi finansial, pemecahan masalah kolaboratif, dan kompetensi global. Selain mencari data langsung dari siswa yang mengerjakan soal, sebenarnya PISA itu ada backup datanya, yaitu data mengenai orang tua, guru, kepala sekolah, dan para peserta didik tes itu sendiri ya. Jadi latar belakang juga dikaji. Selanjut, itu tentang PISA. Nah, bagaimana Indonesia dalam PISA? Sejak tahun 2000 kita ikut,
sebenarnya sebagai upaya pemerintah untuk memantau kondisi calon warga negara aktif usia 15 tahunan kan calon warga negara aktif dan bagaimana daya saingnya di dunia. Lanjut. Nah, skor literasi PISA untuk sains ya karena ini PMPTK IPA itu sebenarnya alhamdulillah sudah meningkat 21 poin sejak tahun 2012. Padahal 2015 itu tes itu sudah berbasis komputer. Ada yang masih paper and pencil tapi sudah sebagian besar juga 2015 itu berbasis komputer, apalagi 2018. Jadi soalnya itu sudah bukan hanya pilihan ganda biasa. Lanjut. Nah ini juga sebelumnya barangkali ada dampak dari kurikulum 2013 di situ ya di peningkatan poin itu. Tapi sayangnya poin yang meningkat 21 itu masih membuat kita bertengger di 10 besar dari bawah. Ya, jadi kenapa? Dengan pelajari lagi gitu. Jadi kita bandingkan dengan Singapura, dan Vietnam, dengan Thailand, ya, tiga negara peserta PISA yang terdekat kita tahun 2012. Lanjut, kita tunggu hasil tahun 2018 ini karena per 3 tahun ya. Nanti bulan Desember tahun ini, tahun 2019 akan rilis hasil tahun 2018. Nah, kenapa seperti itu? Barangkali harus dicurigai. Lanjut Pak. Saya juga pas sebagai media suara juga mungkin kita Bapak Ibu guru yang harus introspeksi juga. Sebenarnya bukan soal PISA-nya, bukan kita ikut-ikutan soal OECD, tapi ada sesuatu kan di balik soal OECD itu yang membuat kita harus introspeksi diri. Ada apa dengan kita dengan soal-soal PISA? Padahal kalau kita lihat guru itu harus juga menguasai literasi. Keterampilan literasi itu mengantarkan kita pada kemampuan abad 21 yang akan menggerakkan pembelajaran berorientasi di masa depan ya. Jadi pendidikan yang menjawab tantangan masa depan. Lanjut Pak. Nah, 20 soal saya kembangkan berdasarkan kajian berbagai komposisi mata pelajaran ya. Kemudian kalau di PISA itu ada kompetensi mata pelajaran, ada konteks, ada tingkat tuntutan. Nah itu diramus beliakan sedemikian rupa 20 soal. Ini salah satu contohnya. Itu saya cobakan ke 20 orang mahasiswa semester 6 di universitas yang mempersiapkan calon-calon guru IPA dan 31 orang guru-guru IPA SMP yang dianggap bagus lah karena berbagai macam provinsi dan berasal dari berbagai macam provinsi. Ini salah satu contoh tipe soalnya. Jadi barangkali Bapak Ibu tahu jawabannya? Ya, kan pembelajaran udah canggih ya, ada STEM, ada IBL, ada macam-macam ya. Tapi soal kalau balik-balik lagi ke situ ya sayang ya kompetensi yang upayakan untuk ditingkatkan apa ketika masuk ujian soalnya gitu-gitu lagi gitu ya. Lanjut aja Pak. Ini contohnya ada 3 yang bisa nanti dicontoh juga. Barangkali ada yang bisa menjawab. Yang mana ini Pak? Bu? Oh nggak kelihatan. Ya. Kelihatan tapi tidak terbaca. Ya nanti Bapak Ibu sebenarnya bisa lihat. Provinsi Sumatera Selatan.
Di sini ada yang tahu nggak? Kita di sini mau ngapain? Kita ini di sini mau demo. Demo itu bukan yang di jalan ya, roda 3 itu demo. Oh, itu demo. Apa bedanya demo dengan aksi? Tidak tahu ya, saya kasih tahu. Kalau demo itu roda 3, kalau aksi itu roda 4. Satu lagi, saya punya tebak-tebakan. Panda apa yang manis, yang imut dan yang ngegemesin? Pandangin aja muka saya. Saya emang ngeselin, tapi saya emang ngeselin. Ngeselin tapi ngeselin. Kita lanjut, kita mari ke demo yang satu. Ini. Pada apa ini ngeselin? Tolong kamera, Bapak Ganteng, tolong di zoom. Kakek kalau Uus. Nih, saya nih punya pos nih untuk Bapak dan Ibu guru dan kakak-kakak nih. Mana coba? Yang belakang kelihatan, Bu. Terus ya. Dari balapan baru makan. Dari di bawah banyak itu. Duduk. Ya, duduk. Kita ini mau demo, coba. Lilinnya lilinnya ditempel di dalam piring. Cending kita teman dia. Siapa guru ini? Tahu lah Pak, kita tahu lah. Apa jangan kaki lah Pak? Awas pecah itu. Saya belum suka Pak. Apa jangan kaki lah. Raksasa sehingga disebut pasta gigi gajah. Untuk menguji bahwa gas yang dihasilkan adalah oksigen dapat dilakukan dengan menyentuhkan bara api ke buih tersebut. Iya. Mohon maaf apabila ada yang alergi api. Saat ini kami coba ini aman. Bara tersebut akan semakin membara atau bahkan menyala.
kita perhatikan. Kamera tolong untuk lebih fokus pada apinya. Ya. Ini artinya daerahnya aman karena sudah diproduksi oksigen lebih banyak sehingga akan sehat bagi yang mencobanya, dan bagi para penonton semua dibagikan gratis oksigen dibuat oleh kawan-kawan dari kimia. Ya, salam IMA. Sekali lagi salam IMA. Iya, terima kasih. Iya. Selamat Hari Guru tahun 2019 disampaikan oleh Ibu Direktur dan Bapak Kapus kepada kawan-kawan guru semuanya. Terima kasih. Sekali lagi salam IMA. Guru. Sekali lagi Ibu Direktur pengen tahu ini, kalau lihat saja ini gimana gerakannya. Guru. Coba berdiri, katanya Ibu Direktur pengen lihat semangatnya guru se-Indonesia ini. Guru Indonesia. Iya, terima kasih. Rasa dulu dipaskan, diyakini ya, dirasakan, terus dipraktekkan. Iya. Ya berdoa dulu, boleh ya. Berdoa itu harus. Silakan 1, 2, 3. Ya nggak apa-apa. Ya, udah kayak gerak. Ya 3. Ya. Apa? Biasa, ya kan? Saya tanya berapa nilai anak-anaknya Pak? 9. Saya tanya berapa di Banjarmasin? 7. Siapa yang hebat? Yang 7, Bapak Ibu setuju, guru Indonesia paling hebat di dunia. Tinggal sekarang solusinya bagaimana memenangkan, nah itu, memenangkan kompetisi di dunia. Kita belum banyak memenangkan. Tapi kalau guru hebat, terhebat adalah guru Indonesia. Yakin guru Indonesia terhebat di dunia dan sebentar lagi akan memenangkan berbagai event di dunia. Insya Allah. Maka dari itu saya ingin mengingatkan, marilah kita kembali pada jati diri guru. Teknologi silahkan bergerak, fasilitas silahkan bergerak, kemajuan silahkan loncat, tapi jati diri guru itu harus atau lebih kepada mengokohkan jati diri guru. Ya kan? Nah, bagaimana asbabun nuzul? Apa ya? Oke lah, saya ganti istilahnya. Ya. Saya hapus dulu. Kan yang penting bagaimana kita memahami kehadiran sesuatu seperti teknologi atau digital. Apa sih sesungguhnya teknologi itu? Ada yang tahu nggak? Biar itu slide-nya 34 ya, tapi cukup satu saja depannya saja Bu. Ya. Oke. Apa itu teknologi Bapak Ibu? Oke, berarti kemudahan. Apalagi? Percepatan. Apalagi? Kecanggihan. Apalagi? Oke, saya setuju. Jadi teknologi itu tidak berbentuk fisik. Setuju? Yo. Jadi apa? Ayo. Kenapa ingin mudah? Kenapa ingin cepat? Karena ingin
ingin berubah karena ingin berbeda. Tapi sesungguhnya teknologi itu adalah semangat perubahan. Ini bukan teknologi, ini produk teknologi. Karena ingin mudah. Ini hanyalah kumpulan lempeng-lempeng plastik dan logam. Nggak ada apa-apa yang saya lempar juga, kasihan. Ya kasihan kalau kena orang. Jadi satu, mohon sikapi teknologi itu adalah semangat perubahan. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Anayun. Dan yang saya hormati Pak Anang, Pak PKIPA, para narasumber, PKP, keluarga besar Merdeka, dan tentunya yang saya muliakan, saya cintai seluruh guru Pak yang hadir. Mungkin saya berdiri aja dulu ya. Terima kasih, dan saya terus terang saja ini adalah IPA. Inovasinya luar biasa. Di ruangan aja sudah banyak inovasi. Saya mikir, jadi kalau seperti ini pengarahannya bisa sampai jam 5 sore. Wow. Soalnya 3 kali pegang mic nggak connect terus. Nah ini jangan sampai terjadi di kelas ya. Apa yang disampaikan guru sama siswa itu nggak nyambung. Dan ini saya rasa ada best practice. Salam guru. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya silakan. Saya nyanyi salam IPA. Pagi.